Baiklah, perkenalkan nama saya Bagas Angga Putra. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Nama saya adalah Bagas Angga Putra. Materi saya di sini adalah desain penelitian mixed methods. Desain penelitian mixed methods merupakan strategi yang digunakan oleh peneliti untuk menggabungkan suatu metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam suatu studi. Desain penelitian mixed methods ini merujuk pada uh, uh, penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi. Tujuan utama dari desain ini adalah untuk memperoleh informasi yang lebih holistik dan beragam mengenai objek atau fenomena yang diteliti. Desain penelitian ini tidak hanya mengumpulkan data kuantitatif atau kualitatif secara terpisah, tetapi juga mengintegrasikan kedua jenis data tersebut untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan valid. Desain penelitian mixed method ini mencakup beberapa elemen penting seperti urutan pengumpulan data, waktu pengumpulan data, dan cara-cara mengintegrasikan antara data kuantitatif dan kualitatif. Dengan kata lain, desain ini melibatkan proses yang sistematis dalam merancang bagaimana kedua jenis data tersebut akan dikumpulkan. Jadi jenis-jenis yang pertama itu ada jenis-jenis desain penelitian mixed methods. Terdapat beberapa jenis desain penelitian mixed methods yang digunakan oleh peneliti masing-masing dengan pendekatan yang berbeda dalam mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif. Desain ini dapat dibedakan berdasarkan urutan pengumpulan data, konvergen atau sekuensial, serta tujuan dari penelitian eksploratory atau explanatory. Lanjut bagiannya. Dari jenis-jenis desain penelitian mixed methods ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang A, desain konvergen atau convergent design. Desain konvergen ini adalah salah satu pendekatan dalam penelitian mixed methods yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan, tetapi menganalisisnya secara terpisah. Setelah dianalisis, temuan dari kedua jenis data ini digabungkan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap isu yang diteliti. Pendekatan ini sering digunakan ketika peneliti ingin mengevaluasi konsistensi antara data kuantitatif dan kualitatif, atau ketika kedua jenis data memberikan perspektif yang berbeda, tetapi saling melengkapi tentang fenomena yang sama. Lanjut yang ke selanjutnya itu adalah B, desain sekuensial atau sequential design. Desain sequential ini adalah desain di mana mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif dilakukan secara bertahap dalam waktu tertentu. Di desain ini dapat dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu desain sequential explanatory dan desain sequential exploratory. Yang pertama kita bahas desain sequential explanatory. Dalam desain ini, data kuantitatif dikumpulkan terlebih dahulu untuk mengidentifikasi pola atau hubungan umum. Setelah itu, data kualitatif dikumpulkan untuk menjelaskan lebih lanjut pola yang ditemukan dalam data kuantitatif. Misalnya, penelitian dapat memulai dengan survei untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap suatu produk. Yang kedua itu desain sequential exploratory. Dalam desain ini, data kualitatif dikumpulkan terlebih dahulu untuk membahas fenomena atau masalah yang kurang dipahami. Jadi setelah itu, data kuantitatif dikumpulkan untuk menguji atau mengkonfirmasi temuan dari data kualitatif. Desain ini cocok digunakan ketika peneliti ingin mengali secara mendalam suatu fenomena yang belum banyak diteliti. Terus di bagian C, selanjutnya itu desain transformasi atau transformative design. Desain transformasi ini dalam penelitian mixed methods adalah pendekatan yang mengintegrasikan data kualitatif dan kuantitatif dengan fokus pada tujuan yang lebih besar seperti perubahan sosial, pemberdayaan, atau advokasi kebijakan. Berbeda dengan desain lainnya, desain ini menggunakan kerangka teoritis atau paradigma tertentu seperti feminisme, teori kritis, atau postkolonialisme sebagai dasar untuk menafsirkan data. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan dampak nyata
bagi masyarakat atau kelompok tertentu yang menjadi subjek penelitian. Terus kedua, itu ada jenis karakteristik desain penelitian mixed methods. Itu desain penelitian mixed methods memiliki beberapa karakteristik penting yang membedakan dari desain penelitian murni, kuantitatif ataupun kualitatif. Karakteristik ini mencakup aspek-aspek seperti keterlibatan dua jenis data, proses pengintegrasian data, dan fleksibilitas dalam desain. Fleksibilitas dalam desain dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, keterlibatan dua jenis data, antara kuantitatif dan kualitatif. Keterlibatan dua jenis data ini memiliki karakter utama berupa keterlibatan dua jenis data tadi, yaitu kuantitatif dan kuali, yang digunakan secara bersamaan dalam satu penelitian. Data kuantitatif yang biasanya berupa angka atau statistik memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola atau hubungan dalam populasi yang lebih luas. Di sisi lain, data kualitatif yang bersifat deskriptif memberikan pemahaman mendalam tentang konteks dan makna di balik pola tersebut. Terus yang B, proses pengintegrasian data. Nah, data kualitatif atau sebaliknya sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam atau komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Pengintegrasian data dapat dilakukan dalam berbagai jenis penelitian, tergantung pada desain mixed methods yang digunakan. Dalam desain konvergen, misalnya data kuantitatif dan kualitatif dianalisis secara terpisah, tapi kemudian digabungkan pada tahap interpretasi untuk mencari pola atau hubungan yang konsisten. Sementara itu, dalam desain sekuensial, data kuantitatif dapat digunakan untuk menentukan fokus wawancara kualitatif berikutnya, atau data kualitatif dapat digunakan untuk menafsirkan hasil statistik secara lebih mendalam. Jadi metode lain seperti desain transformatif juga memungkinkan peneliti untuk mentransformasikan data kualitatif menjadi kuantitatif. Terus selanjutnya ada fleksibilitas dalam desain. Fleksibilitas adalah salah satu karakteristik utama dari desain penelitian mixed methods yang menjadikannya sangat adaptif untuk berbagai konteks dan kebutuhan penelitian. Di penelitian ini memiliki kebebasan untuk memilih desain yang paling sesuai dengan tujuan penelitian, jenis data yang diperlukan, dan kondisi lapangan. Pilihan ini memungkinkan mixed methods digunakan secara efektif dalam penelitian multidisiplin di mana pendekatan tunggal seringkali tidak memadai untuk menangkap kompleksitas fenomena yang sedang diteliti. Desain mixed methods menyediakan beberapa pilihan strategi seperti desain konvergen, sekuensial, atau transformasi yang masing-masing memiliki kelebihan tergantung pada tujuan penelitian. Misalnya dalam desain konvergen, data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan dan dianalisis secara bersamaan, memungkinkan peneliti untuk membandingkan dan mengintegrasikan hasil secara langsung. Sebaliknya, desain sekuensial memungkinkan peneliti untuk menggunakan hasil dari satu jenis data sebagai panduan untuk mengumpulkan data jenis lain. Misalnya hasil survei kuantitatif dapat digunakan untuk menentukan fokus wawancara. Seperti itu. Perkenalkan, saya Giska Mesyarani. Saya membahas tentang macam-macam penelitian mixed methods. Criswell 2012 mengklarifikasikan terdapat dua model utama metode mixed methods, yaitu model sekuensial atau mixed method berurutan dan model konkret mixed method campuran. Model urutan atau sekuensial ada dua, yaitu model urutan pembuktian atau sekuensial explanatory dan model urutan penemuan sekuensial exploratory. Model konkret atau campuran ada dua, yaitu model konkret triangulation atau campuran kuantitatif dan kualitatif secara berimbang, dan konkret embedded atau campuran penguatan atau metode kedua memperkuat metode pertama. Ada dua model penelitian mixed methods, yaitu yang pertama model sekuensial atau mengemukakan tentang metode mixed methods. Model sekuensial
adalah suatu prosedur penelitian di mana penelitian mengembangkan hasil penelitian dari satu metode dengan metode yang lain. Metode ini dikatakan sekuensial karena menggunakan metode mixed methods kan secara berurutan. Bila urutan pertama menggunakan mode kuantitatif dan urutan kedua menggunakan kualitatif, maka metode tersebut dinamakan mixed method sequential explanatory. Dan bila urutan pertama menggunakan metode kualitatif dan urutan kedua menggunakan metode kuantitatif, maka metode tersebut dinamakan metode penelitian mixed methods, model sequential atau model sequential exploratory. Yang A itu sequential explanatory, metode penelitian mixed methods, model sequential explanatory dicirikan dengan pengumpulan data dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama dan diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua. Guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap pertama. Yang B itu sequential exploratory. Metode ini sama dengan metode sequential explanatory, hanya dibalik di mana pada metode ini pada tahap awal menggunakan metode kualitatif dan tahap berikutnya menggunakan metode kuantitatif. Bobot metode lebih pada metode tahap pertama yaitu metode kualitatif dan selanjutnya dilengkapi dengan metode kuantitatif. Mixed method data kedua, metode bersifat connecting atau menyambung hasil penelitian tahap pertama atau hasil penelitian kualitatif. Dan tahap berikutnya atau hasil penelitian kuantitatif. Yang C, sequential transformatif. Strategi model ini dilakukan dalam 2 tahap dengan dipadu oleh teori lensa atau ras, gender, ras, ilmu sosial. Pada setiap prosedur penelitiannya, tahap pertama bisa menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif dan dilanjutkan pada tahap berikutnya dengan metode kualitatif atau kuantitatif. Teori lensa dikemukakan pada bagian pendahuluan proposal penelitian untuk memandu dirumuskannya pertanyaan penelitian untuk menggali masalah. Yang kedua itu model konkret metode mixed method, model campuran, merupakan prosedur penelitian di mana penelitian menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif agar diperoleh analisis yang komprehensif guna menjawab masalah penelitian. Kalau dalam tipe sekuensial, penggabungan metode dilakukan secara berurutan dalam waktu yang berbeda. Sedangkan dalam tipe konkret menggabungkan dengan cara dicampur dalam waktu yang sama. Dalam hal ini metode kuantitatif atau mixed method digunakan untuk menjawab satu jenis rumusan masalah atau satu jenis pertanyaan penelitian. Terdapat 3 model yaitu concrete triangulation strategi, yang kedua itu concrete embedded strategi, dan concrete transformative strategi. Yang pertama itu concrete triangulation strategi. Model atau strategi ini merupakan model yang paling familiar di antara 6 model dalam metode kuantitatif atau mixed methods. Dalam model ini penelitian menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama, baik dalam pengumpulan data maupun analisisnya. Kemudian dalam ditemukan mana data yang dapat digabungkan dan dibedakan. Yang kedua itu concrete embedded strategi. Metode penelitian mixed method model embedded merupakan metode penelitian yang mixed method kan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara simultan atau bersama-sama atau sebaliknya. Tetapi bobot metodenya berbeda. Pada model ini ada metode yang primer dan metode sekunder.
Metode primer digunakan untuk memperoleh data yang utama dan metode sekunder digunakan untuk memperoleh data guna mendukung data yang diperoleh dari metode primer. Yang ketiga itu concrete transformative strategi. Metode concrete transformatif merupakan gabungan antar model triangulation dan embedded. Dua metode pengumpulan data dilakukan pada satu tahap atau fase penelitian dan pada waktu yang sama. Bobot metode bisa sama dan bisa tidak sama. Penggabungan data dapat dilakukan dengan merging, connecting, atau embedding, atau campuran dengan bobot yang sama, menyambung, dan campuran dengan bobot tidak sama. Secara umum, metode penelitian kombinasi digunakan apabila penelitian ingin untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap, valid, reliable, dan objektif. Kemudian secara spesifik, metode kombinasi digunakan apabila yang pertama, peneliti yang ingin melengkapi hasil penelitian kuantitatif yang diperkaya dengan data-data yang bersifat kualitatif yang tidak bisa digali dengan metode kuantitatif. Yang kedua itu peneliti ingin hasil penelitiannya kualitatif dapat diberlakukan pada populasi yang lebih luas. Yang ketiga itu penelitian ingin mendapatkan data yang lebih komprehensif yang dapat dicari dengan metode kuantitatif dan kualitatif dalam waktu yang sama. Yang keempat itu peneliti ingin melakukan penelitian yang bersifat proses dengan metode kualitatif dan peneliti produk dengan kuantitatif. Yang kelima itu penelitian ingin melakukan penelitian tindakan atau action research. Yang keenam itu peneliti ingin melakukan penelitian untuk menghasilkan produk yang teruji dengan metode R dan D atau Research and Development atau MZIR, penelitian kuantitatif, analisis data 2010. Sekian materi dari saya. Perkenalkan, saya Anissa. Baik, saya akan menjelaskan teknik pengumpulan data mixed methods. Pendekatan mixed methods dalam penelitian merupakan kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan hasil yang lebih holistik dan mendalam. Salah satu elemen penting dalam penelitian mixed methods adalah teknik pengumpulan data yang harus disesuaikan dengan kedua pendekatan tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian mixed methods dirancang untuk memastikan bahwa kedua jenis data kuantitatif dan kualitatif dapat diperoleh secara efektif, dianalisis, dan digabungkan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Dalam pendekatan mixed method, peneliti menggabungkan teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan dua pendekatan yang berbeda, namun keduanya dirancang untuk memberikan informasi yang saling melengkapi. Ada 3 teknik data penelitian mixed method. Yang pertama, pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif secara konvergen. Pengumpulan data secara dalam desain penelitian mixed method melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan, namun dianalisis secara terpisah secara digabungkan. Desain ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Data kuantitatif yang biasanya terbentuk angka dan statistik dapat memberikan gambaran besar mengenai pola atau tren.
sedangkan data kualitatif yang berbasis pada narasi dan deskripsi memberikan wawasan tentang konteks dan makna di balik pola tersebut. Proses pengumpulan data kuantitatif dalam desain konvergen dapat dilakukan melalui survei kuesioner atau pengukuran yang terstruktur. Survei misalnya dapat mengungkapkan angka persentase atau korelasi antar variabel yang relevan dengan penelitian. Di sisi lain, data kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, atau observasi langsung. Yang kedua, pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif secara sekuensial. Pengumpulan data secara sekuensial dalam penelitian metode dilakukan dengan mengikuti urutan tertentu, di mana salah satu data dikumpulkan dan dianalisis terlebih dahulu sebelum jenis dan lainnya. Desain ini memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menyusun proses penelitian berdasarkan kebutuhan penelitian. Desain sekuensial terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu desain sekuensial eksploratory dengan desain sekuensial explanatory yang masing-masing digunakan sesuai tujuan penelitian. Pada desain sekuensial eksploratory, proses penelitian diawali dengan mengumpulkan data kualitatif. Tujuan utama tahap ini adalah untuk membahas fenomena yang kurang dipahami atau masalah yang belum banyak diteliti. Data kualitatif seperti wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, atau observasi memungkinkan peneliti memahami pengalaman, persepsi, atau konteks tertentu dari fenomena yang diteliti. Setelah temuan kualitatif diperoleh, peneliti melanjutkan dengan pengumpulan data kuantitatif untuk menguji atau mengonfirmasi temuan awal tersebut. Misalnya, wawancara awal mungkin mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja yang kemungkinan diukur secara kualitatif melalui survei untuk menentukan seberapa besar faktor-faktor tersebut memengaruhi populasi yang lebih luas. Pada desain sekuensial explanatory, peneliti memulai proses dengan pengumpulan data kuantitatif. Yang ketiga, pengumpulan data terintegrasi dalam desain transformasi. Pada desain pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dilakukan secara simultan, namun berbeda dengan desain lainnya. Penggabungan kedua jenis data ini melakukan dengan menggunakan kerangka teoritis atau paradigma tertentu. Tujuan utama desain transformasi adalah untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena sosial atau kebijakan dengan memperhatikan dimensi perubahan yang lebih luas seperti pemberdayaan masyarakat atau perubahan kebijakan publik. Dalam desain ini, peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menafsirkan data berdasarkan teori atau perspektif tertentu yang relevan dengan tujuan perubahan yang ingin dicapai. Lanjut ke langkah-langkah penelitian mixed method. Langkah-langkah yang dilakukan itu kombinasi punya kesamaan pada penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Penelitian dimulai dengan identifikasi masalah, rumusan masalah, pemilihan metode penelitian, pengumpulan data, dan dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan. Johnson dan
Onwubuzi dalam Perjaman dan Ahmad 2019 secara spesifik menjelaskan 8 langkah dalam metode penelitian kombinasi, antara lain menetapkan pertanyaan penelitian, memutuskan bahwa metode penelitian kombinasi ini dapat menjawab pertanyaan penelitian, memilih konsep atau model penelitian kombinasi yang cocok, pengumpulan data lapangan, analisis data, interpretasi data, menetapkan keabsahan data, membuat kesimpulan, dan menyusun laporan penelitian. Secara umum, langkah-langkah penelitian kombinasi memiliki kesamaan dengan tahapan pada penelitian konvensional. Namun, secara khusus, langkah-langkah penelitian disesuaikan dengan model yang dipilih pada penelitian kombinasi, yaitu model sekuensial dan model konkuren. Adapun analisis data pada penelitian ini dimulai dengan reduksi data, display data, transformasi data, koreksi data, perbandingan data, dan integrasi data. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan kelebihan dan kekurangan Max. Kenalkan, nama saya Ajli Sartika. Baiklah, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan Macintosh. Pendekatan Macintosh yang menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif suatu penelitian menawarkan keuntungan serta tentang yang unik. Bagi penelitian, metode ini memungkinkan kumpulan dan analisis data yang lebih lengkap, historik, namun juga mengeluarkan keterampilan tambahan dalam rancangan mengolah dan integrasikan hasil dari dua pendekatan yang berbeda. Nah, yang pertama, kelebihan pendekatan Macintosh. Memperoleh pemahaman yang lebih. Salah satu kelebihan utama dari pendekatan Macintosh adalah kemampuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan tentang pedoman yang diteliti. Pembangunan dan kualitatif memungkinkan penelitian untuk melihat masalah dari dua, yaitu saling melengkapi. Data kualitatif memberikan gambaran berbeda yang dapat umum tentang pola atau hubungan dalam populasi yang lebih besar, sementara dalam kuantitatif memberikan wawasan tentang makna dan konteks yang mendalam di balik pola tersebut. Nah, yang kedua, B, meningkatkan validitas temuan, yaitu menggunakan lebih dari suatu metode atau sumber data untuk ditemukan dalam suatu manfaat besar dari pendekatan. Dengan menggunakan data kuantitatif, penelitian dapat memperkuatkan validitas temuan yang misalnya hasil kuantitatif yang menunjukkan hubungan tentu terdapat kontribusi atau penjelasan melalui yang memberikan konteks lebih dalam tentang alasan untuk mendasari hubungan tersebut. Meningkatkan validitas desain penelitian. Pendekatan Macintosh memberikan yang besar dalam merancang penelitian, dapat memilih dari berbagai desain seperti konvensional atau desain konvensional, tergantung pada tujuan kebutuhan penelitian, memungkinkan menyesuaikan pendekatan dengan sifat pedoman yang diteliti dan jenis data yang paling untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang D, memberikan data yang lebih beragam dan menyeluruh. Pendekatan Macintosh memungkinkan penelitian untuk mengumpulkan data yang lebih beragam, mencakup baik kekurangan menarik yang dapat diintegrasikan maupun cara
interaktif mendalam. Yang menyediakan konteks untuk memanfaatkan data kuantitatif seringkali diberikan gambaran besaran atau hubungan yang luas, tetapi terkadang keluar memberikan pemahaman yang mendalam tentang konteks di balik hubungan tersebut. Sebaliknya, dan kuantitatif memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang konteks. Nah, yang kedua, kekurangan pendekatan McIntosh. Salah satu tantangan terbesar dalam pendekatan adalah kompleksitas dalam merancang dan melaksanakan penelitian. Pembangunan dua metode yang berbeda mengeluarkan keterampilan yang lebih tinggi mendalam merancang instrumen pengumpulan data, pengolahan data, dan hasil penelitian harus memiliki pemahaman yang baik tentang baik metode kuantitatif maupun kualitatif untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari kedua pendekatan tersebut dianalisiskan, dibangun dengan cara yang berheran dan bermanfaat, waktu dan budaya yang lebih tinggi. Pendekatan McIntosh cenderung melakukan lebih banyak waktu dan biaya dibandingkan dengan penelitian yang hanya menggunakan suatu metode. Pengumpulan data dari dua pendekatan berbeda membutuhkan lebih banyak sumber daya baik dari segi tentang tenaga kerja maupun biaya. Selain itu, proses data yang lebih mengeluarkan keterampilan kedua bidang juga menunjukkan biaya penelitian. Nah, yang C, tantangan dalam integrasi data. Meskipun pembangunan data kuantitatif menawarkan banyak manfaat, proses integrasi data tersebut dapat menjadi tantangan. Data kuantitatif biasanya memiliki form, struktur, dan jenis analisis yang berbeda. Nah, yang D, potensi untuk bisa dan kesalahan pembangunan data. Pembangunan data kuantitatif dapat meningkatkan potensi bisa dan kesalahan jika tidak melakukan dengan hati-hati, misalnya jika penelitian lebih fokus pada salah satu jenis data, misalnya data kuantitatif, dan membagikan data yang lain. Lembaga penelitian McIntosh. Yang pertama, membangunkan beberapa kuantitatif sejak tahun 1930. Penelitian di bidang pendidik dan sosial mengumpulkan beberapa metode pengumpulan data pada tahun 1959. Metode dalam suatu penelitian, mereka tidak memperkenalkan metode. Sebaiknya mereka menggunakan fisiologi, dengan mengumpulkan berbagai bentuk data kuantitatif untuk membangunkan data seperti mereka menyarankan penelitian untuk mengumpulkan beberapa langkah dari beberapa ciri dalam penilaian setiap langkah dengan dua metode. Nah, yang pertama itu menyatukan data kuantitatif. Pada tahun 1973, Simbel menyarankan kontribusi kasus dalam servis gaya baru dari penelitian dan integrasi teknik penelitian dalam studi tunggal. Beberapa tahun kemudian, sejak 1979, mengembangkan kompetensi metode servis wawancara, seni struktur observasi, dan bahan arsip untuk memberikan sebuah gambar karya dan dari kesamaan dan ketidakpuasan kerja sosial. Yang ketiga, pandangan dunia tentang integrasi berbagai pertanyaan. Metode masalah munculnya apakah penelitian kuantitatif dan kualitatif
dapat diomongasikan karena masing-masing pendekatan memiliki asumsi yang berbeda. Apakah seorang penelitian menggunakan metode tertentu jika memerlukan pandangan dunia, dan metode pandangan adalah semua filosofi yang luas yang digunakan para peneliti dalam mengeluarkan penelitian. 4. Perkembangan prosedur penelitian campuran. Faktor lain yang mengembangkan pendebatan adalah singkatan niat dalam aspek melakukan penelitian metode campuran, penulisan tujuan penelitian metode campuran, desain untuk digunakan menetapkan sistem dan model visual untuk desain ini. Ide sudah diperkenalkan suatu tujuan untuk metode penelitian campuran, beberapa basis data untuk memahami dan masalah penelitian. Ada basis untuk desain berbeda. Adanya prosedur yang muncul sistem dan desain khususnya telah berubah untuk melihat penelitian metode campuran sebagai desain yang terpisah dan berbeda. Prode aktif dalam 5-7 tahun terkait metode campuran telah mengusui periode sejarah baru dalam evaluasi, ditandai dengan 2 tema yang besar, yaitu penilaian saat ini atau penataan lapangan dan munculnya kritik kontribusi yang menantang. Pertanyaan lapangan terdiri dari mengembangkan prioritas untuk penelitian dalam metode campuran. Baik, kembali lagi pada saya. Di sini saya akan menjelaskan analisis data mixed method, yang dimana pendekatan mixed method ini dalam penelitian memberikan keunggulan karena memadukan kedua pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisis data secara lebih holistik dan komprehensif. Salah satu komponen kunci dari penelitian mixed method ini adalah analisis data, yang melibatkan pengolahan data dari kedua pendekatan tersebut, kuantitatif dan kualitatif, untuk memberikan gambaran yang lebih kaya tentang fenomena yang diteliti. Nah, di PPT ini ada 3 analisis data mixed method, yaitu yang pertama menganalisis data kuantitatif, yang kedua menganalisis data kualitatif, yang ketiga penggabungan hasil analisis data dari kedua tersebut. Nah, saya akan menjelaskan dari yang pertama. Yang pertama, analisis data kuantitatif. Data kuantitatif ini dalam penelitian mixed method biasanya dianalisis dengan menggunakan teknik statistik untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau perbedaan dalam data. Beberapa metode analisis data kuantitatif ini sering digunakan meliputi: yang pertama, analisis deskriptif, digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik dasar dari data seperti mean, median, standar deviasi, dan distribusi data. Teknik ini seringkali digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data yang dikumpulkan melalui survei atau eksperimen. Yang kedua, analisis inferensial. Teknik ini digunakan untuk membuat inferensi atau generalisasi dari sampel data ke populasi yang lebih besar. Metode seperti uji T, ANOVA, regresi linear, dan regresi 38 unggul 38 unggah, contoh 38 unggah analisis inferensial yang sering digunakan untuk menganalisis data kuantitatif. Nah, yang ketiga, analisis korelasi dan regresi, digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara 38 unggal 38 atau lebih. Regresi linear sederhana ini berganda, sering digunakan untuk memahami pengaruh 39 unggal 39
terhadap 39 unggal, 39 dependen. Yang kedua itu analisis data kualitatif. Data kualitatif yang dikumpulkan melalui wawancara, diskusi kelompok, atau observasi. Biasanya dianalisis menggunakan pendekatan yang bersifat induktif dan berfokus pada pemahaman makna dan konteks. Teknik analisis ini merupakan data kualitatif yang umum digunakan meliputi. Yang pertama itu ada analisis tematik. Dalam 39 unggah ini, peneliti mengidentifikasi tema-tema atau pola yang muncul dari data teks. Proses ini melibatkan pengkodean data yang kemudian dikelompokkan menjadi kategori atau tema yang lebih besar. Pendekatan ini sangat berguna untuk memahami pengalaman, persepsi, dan pandangan partisipan dalam penelitian. Yang kedua itu ada analisis naratif, di mana digunakan untuk memahami cerita atau narasi yang disampaikan oleh partisipan. Dalam analisis naratif, peneliti melihat bagaimana individu membangun cerita dan apa makna di balik cerita tersebut. Nah, yang ketiga, ada grounded theory. Pendekatan ini melibatkan pengembangan teori yang didasarkan pada data yang dikumpulkan secara sistematis dan berulang. Peneliti menggunakan proses pengkodean untuk menemukan kategori dan subkategori yang akan membentuk dasar teori yang berkembang. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada penggabungan hasil analisis data, di mana pada tahap ini hasil dari analisis data kuantitatif dan kualitatif digabungkan untuk memberikan pemahaman yang lebih tentang fenomena yang diteliti. Ada beberapa cara untuk menggabungkan hasil analisis ini tergantung pada desain penelitian yang digunakan. Yang pertama itu ada penggabungan pada level interpretasi. Pada tahap interpretasi, dalam penelitian mixed method, penggabungan hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih unggul tentang fenomena yang diteliti. Setelah analisis data dilakukan secara terpisah, peneliti harus dapat menghubungkan temuan dari kedua jenis data ini dengan cara yang koheren dan saling melengkapi. Data kuantitatif yang memberikan unggul besar mengenai pola atau hubungan yang dapat diukur secara unggul akan diperkaya dengan data kualitatif yang memberikan wawasan mendalam tentang konteks, pengalaman, atau makna yang melatar belakangi pola tersebut. Yang kedua itu ada penggabungan pada level metodologi, di mana pada level metodologi ini penggabungan hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan atau memberikan konteks lebih mendalam terhadap temuan-temuan yang diperoleh. Temuan kuantitatif ini biasanya memberikan unggul-unggul yang kuat mengenai pola atau hubungan dalam data. Namun, seringkali tidak dapat menjelaskan mengapa fenomena tersebut terjadi atau apa yang mendasari hubungan yang ditemukan. Disinilah temuan kualitatif berperan penting dengan memberikan wawasan tentang konteks atau motivasi di balik data kuantitatif yang diperoleh. Yang terakhir itu ada triangulasi data, di mana triangulasi data unggul-unggul yang digunakan untuk memverifikasi konsistensi temuan antara data kuantitatif dan kualitatif. Dengan membandingkan hasil yang diperoleh dari kedua pendekatan, peneliti dapat memastikan bahwa temuan yang ada bukanlah kebetulan atau hasil dari bias metode unggal. Ketika data kuantitatif dan kualitatif memberikan hasil yang saling mendukung, penelitian dianggap lebih valid dan kuat karena konsistensi tersebut menunjukkan bahwa fenomena yang teliti dapat dipahami dari berbagai perspektif yang berbeda. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dari materi penelitian metodologi mixed method. Nah, dari kesimpulannya, penelitian mixed method merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu rancangan penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif, valid, dan mendalam.
karena mampu mengombinasikan kekuatan analisis statistik dari metode kuantitatif dengan pemahaman kontekstual dari metode kualitatif. Metode ini memberikan keleluasan bagi peneliti untuk memahami suatu fenomena dari dua sisi, yaitu pengukuran yang objektif serta pemaknaan yang subjektif. Dengan adanya penggabungan kedua metode, hasil penelitian menjadi lebih kaya, berimbang, serta memiliki validitas yang lebih tinggi melalui proses triangulasi data.